Hai sahabat Universitas Kreatif, selamat datang kembali di channel ini. Barang-barang ini sering kita jumpai setiap hari, bahkan membantu dan berjasa dalam kita melakukan aktivitas harian. Tidak hanya itu, barang-barang ini juga mengubah kebiasaan dan budaya manusia. Nah, pada edisi ini kita akan mengulas sejarah penemuan 10 barang sederhana yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai. Kita mulai dari yang pertama, yaitu resleting. Resleting atau zipper adalah salah satu penemuan kecil yang mengubah dunia fashion dan berbagai industri lainnya. Sejarah resleting bermula pada tahun 1893 ketika Whitcomb L. Judson, seorang insinyur asal Amerika, menciptakan sebuah perangkat yang disebut glass locker. Perangkat ini terdiri dari serangkaian kait yang bisa saling mengunci untuk menutup pakaian. Awalnya penemuan ini ditujukan untuk sepatu, namun penggunaannya terbukti tidak praktis karena sering macet dan sulit digunakan. Namun, ide Judson menarik perhatian seorang insinyur Swedia Amerika bernama Gideon Sandbeck yang bekerja di Universal Fastener Company. Sandbeck memperbaiki desain Judson pada tahun 1913 dengan menciptakan resleting modern yang menggunakan gigi logam yang lebih kecil dan lebih kuat, serta penggeser yang memudahkan penggunaannya. Sandbeck mematenkan resleting ini pada tahun 1917, dan sejak itu resleting menjadi bagian penting dari pakaian, tas, dan berbagai produk lainnya. Penggunaan resleting dalam industri fashion mulai berkembang pada tahun 1920-an ketika produsen pakaian mulai menyadari betapa praktisnya penemuan ini. Pada tahun 1930-an, merek pakaian terkenal seperti BF Goodrich mulai mempopulerkan resleting dengan menyebutnya sebagai zipper, dan sejak itu resleting menjadi alat penutup yang populer dan revolusioner. Kedua, kita bergeser, yaitu dasi. Penemuan dasi memiliki sejarah yang panjang dan kaya yang melibatkan peran sebagai simbol status dan fashion. Awalnya dasi berasal dari Kroasia pada abad ke-17. Pada saat itu tentara Kroasia mengenakan potongan kain yang diikat di leher sebagai bagian dari seragam mereka. Ini menarik perhatian Prancis yang dikenal sebagai pusat mode Eropa pada masa itu. Ketika tentara Kroasia mengunjungi Prancis, Raja Louis ke-14 terkesan dengan gaya tersebut dan mulai mengenakannya yang kemudian dikenal sebagai kravat. Selama beberapa abad berikutnya, kravat mengalami berbagai modifikasi. Pada abad ke-19, dasi modern seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul. Pada tahun 1924, Jesse Langdorf, seorang desainer asal New York, menemukan teknik pembuatan dasi dengan potongan diagonal yang membuat dasi lebih fleksibel dan mudah diikat. Penemuan ini menjadikan dasi tidak hanya sebagai simbol formalitas, tetapi juga sebagai pernyataan mode yang lebih dinamis. Yang ketiga, kita akan menelusuri penemuan kancing. Kancing mungkin terlihat seperti aksesoris kecil, namun sejarahnya sangat panjang. Kancing pertama kali ditemukan di lembah Indus sekitar 5.000 tahun yang lalu. Tetapi pada awalnya kancing hanya digunakan sebagai dekorasi, bukan sebagai alat pengikat. Kancing yang kita kenal sekarang dengan lubang untuk dijahitkan pada pakaian muncul pada abad ke-13 di Eropa. Pada abad ke-14, kancing mulai digunakan secara luas sebagai alat pengikat, terutama pada pakaian mewah dan militer. Salah satu alasan kancing menjadi populer adalah karena mereka memungkinkan penjahit untuk membuat pakaian yang lebih pas di tubuh. Pada masa Renaissance, kancing menjadi simbol status karena pakaian yang dihiasi dengan banyak kancing dianggap mewah dan mahal. Sampai saat ini, kancing tetap menjadi bagian penting dari fashion modern, baik sebagai fungsi maupun dekorasi. Kita bergeser yang keempat, yaitu penemuan sendok dan garpu. Sendok dan garpu adalah alat makan yang kita gunakan setiap hari, tetapi mereka memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Sendok telah ada selama ribuan tahun dengan bukti penggunaannya oleh orang Mesir kuno, Yunani, dan Romawi. Mereka biasanya terbuat dari bahan seperti kayu, tulang, atau logam. Namun garpu adalah penemuan yang relatif baru. Garpu pertama kali digunakan di Persia pada abad ke-9, tetapi baru mulai populer di Eropa pada abad ke-11 ketika dibawa ke Italia oleh seorang putri Bizantium.
Garpu pada awalnya dipandang dengan rasa curiga oleh banyak orang di Eropa yang menganggapnya sebagai barang yang aneh dan tidak diperlukan. Namun pada abad ke-17, garpu mulai diterima secara luas di Prancis dan Inggris dan penggunaannya menyebar ke seluruh Eropa. Sendok dan garpu modern seperti yang kita kenal sekarang terbuat dari bahan stainless steel baru muncul pada abad ke-20. Penemuan bahan stainless steel membuat peralatan makan menjadi lebih tahan lama, mudah dibersihkan, dan lebih higienis. Kita bergeser yang kelima, yaitu penemuan pasta gigi. Kebersihan mulut adalah bagian penting dari kesehatan, dan pasta gigi modern telah melalui evolusi panjang untuk mencapai bentuknya saat ini. Pasta gigi pertama kali digunakan oleh orang Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu, yang menggunakan campuran serbuk kaki sapi, kulit telur yang dibakar, dan abu untuk membersihkan gigi mereka. Meskipun efektif untuk membersihkan, bahan-bahan ini tentu jauh dari nyaman. Pada abad ke-19, pasta gigi modern mulai dikembangkan. Salah satu versi awal pasta gigi adalah cream dentifrice yang ditemukan oleh Dr. Peabody pada tahun 1824. Yang mencampurkan sabun ke dalam pasta untuk memberikan efek pembersihan yang lebih baik. Pada akhir abad ke-19, Colgate memperkenalkan pasta gigi pertama yang dikemas dalam tabung. Ini adalah tonggak penting dalam sejarah perawatan gigi karena mempermudah penggunaan dan distribusi produk. Sejak saat itu, pasta gigi terus berkembang dengan tambahan bahan seperti fluorid untuk membantu mencegah kerusakan gigi dan pemutih untuk meningkatkan estetika. Kita bergeser yang ke-6, yaitu ada tisu. Tisu adalah produk yang sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sejarahnya relatif baru. Tisu pertama kali ditemukan pada tahun 1924 oleh perusahaan Kimberly-Clark sebagai pengganti kain lap untuk membersihkan wajah. Produk pertama yang dipasarkan adalah Kleenex yang dirancang untuk membantu wanita menghapus riasan wajah mereka. Namun pada tahun 1926, Kleenex mulai dipasarkan sebagai alternatif sapu tangan, dan sejak saat itu tisu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Kepraktisan dan higienitas tisu menjadikannya produk yang cepat populer di seluruh dunia. Inovasi terus berlanjut dengan munculnya tisu toilet, tisu basah, dan berbagai varian lainnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kita bergeser yang ke-7, yaitu penemuan payung. Payung adalah salah satu barang tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Penggunaannya pertama kali dicatat di Mesir kuno dan Cina ribuan tahun yang lalu. Pada awalnya payung digunakan sebagai pelindung dari matahari, bukan hujan. Bangsawan Cina dan Mesir menggunakan payung yang terbuat dari daun, kain, atau kulit untuk melindungi diri dari teriknya matahari. Dan payung menjadi simbol status karena hanya orang kaya yang dapat menggunakannya. Pada abad ke-18, payung mulai diadaptasi untuk melindungi dari hujan di Eropa dengan perubahan bahan menjadi lebih tahan air seperti sutra yang dilapisi minyak. Penemuan payung lipat modern terjadi pada tahun 1928 oleh Hans Haupt, seorang insinyur asal Jerman yang menciptakan payung portable yang mudah dibawa kemana-mana. Sejak itu, payung menjadi alat esensial untuk melindungi diri dari cuaca buruk di seluruh dunia. Kita masuk yang ke-8, yaitu penemuan jam tangan. Jam tangan modern seperti yang kita kenal saat ini memiliki akar yang berasal dari abad ke-16. Awalnya jam tangan hanya digunakan oleh wanita, sedangkan pria menggunakan jam saku. Jam tangan pertama kali muncul pada abad ke-16 di Eropa, dan salah satu pembuat jam tangan terkenal pada masa itu adalah Abraham Louis Breguet yang menciptakan jam tangan untuk Ratu Prancis Marie Antoinette. Namun jam tangan menjadi benar-benar populer di kalangan pria selama Perang Dunia I. Para tentara membutuhkan cara yang lebih mudah untuk melihat waktu di medan perang, sehingga jam tangan yang praktis dan dapat diikat di pergelangan tangan menjadi solusi yang sempurna. Setelah perang berakhir, jam tangan menjadi semakin populer dan dianggap sebagai simbol gaya serta status. Inovasi terus berlanjut dengan penemuan jam tangan kuarsa pada tahun 1969 oleh perusahaan Seiko yang mengubah industri jam tangan dengan presisi waktu yang lebih akurat dan berharga yang lebih terjangkau. Yang ke-9, penemuan sabun.
Sabun adalah produk kebersihan yang sudah digunakan selama ribuan tahun. Orang Sumeria kuno sekitar 2800 sebelum Masehi adalah yang pertama kali menciptakan sabun dari campuran air, abu, dan lemak hewan. Namun sabun tidak digunakan untuk kebersihan pribadi pada waktu itu. Sebaliknya digunakan untuk mencuci pakaian dan membersihkan barang-barang lainnya. Penggunaan sabun untuk kebersihan pribadi baru menjadi umum di Roma kuno, di mana orang-orang mulai menggunakan sabun yang terbuat dari lemak hewan dan abu untuk membersihkan tubuh mereka. Sabun modern mulai dikembangkan pada abad ke-19 ketika perusahaan-perusahaan seperti Lever Brothers, pembuat sabun Sunlight, memproduksi sabun secara massal dan membuatnya lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Penambahan bahan seperti parfum dan pelembab juga mengingatkan kenyamanan penggunaan sabun, dan sabun terus menjadi bagian penting dari kebersihan pribadi hingga saat ini. Kita masuk yang terakhir, yang ke-10, yaitu pulpen. Pulpen adalah salah satu alat tulis yang paling sering digunakan saat ini, tetapi sejarahnya cukup panjang dan penuh inovasi. Pulpen pertama kali diciptakan pada abad ke-19, namun model awalnya sering mengalami masalah dengan kebocoran tinta dan sulitnya mengontrol aliran tinta. Pada tahun 1888, John Ginlut mematenkan desain pulpen dengan ujung bola yang dapat menulis di permukaan kasar seperti kayu dan kulit. Namun pulpen ini tidak praktis untuk menulis di atas kertas. Baru pada tahun 1938, Laszlo Biro, seorang jurnalis Hungaria, menciptakan pulpen modern dengan ujung bola yang dapat menulis halus di atas kertas. Pulpen ini menggunakan tinta yang cepat kering dan tidak mudah tumpah, yang membuatnya sangat praktis. Pulpen Biro menjadi sangat populer selama Perang Dunia II ketika digunakan oleh Angkatan Udara Inggris, dan sejak itu pulpen menjadi alat tulis yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Itulah sejarah singkat mengenai penemuan 10 barang sehari-hari yang kita gunakan saat ini. Dari resleting hingga pulpen, masing-masing barang ini memiliki cerita yang unik, melibatkan inovasi yang tak terduga, serta peran penting dalam mempermudah kehidupan manusia di berbagai bidang. Seiring berjalannya waktu, penemuan-penemuan ini terus mengalami penyempurnaan, menjadikannya semakin praktis dan fungsional dalam kehidupan modern kita. Sahabatku semua, itulah sejarah singkat tentang 10 barang yang sering kita gunakan sehari-hari. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like dan subscribe Universitas Kreatif, dan kita akan bertemu lagi dalam edisi berikutnya. See you next time.